Yesus yang memanggilku, Yesus yang memakaiku, ku siap Tuhan untuk melayani-Mu. Shalom, saya Pendeta Eliani akan memimpin kita dalam renungan dan doa malam bagi kita pada saat ini. Nas firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama yaitu terdapat dalam kitab Ibrani pasalnya yang ke-13 ayatnya yang ke-15. Sebelum bersama kita akan merenungkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Saat ini bersama kami akan merenungkan firman Tuhan. Diberkatilah kami, agar kami selalu dibaharui dalam iman pengharapan kami, melewati kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saya akan bacakan Ibrani pasal 13, ayatnya yang ke-15 yang berbunyi demikian. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Pertanyaan bagi kita, mengapa kita memberi atau mempersembahkan syukur kepada Allah? Apa yang ada dalam pikiran kita? Apa yang ada dalam hati kita ketika kita memberi atau mempersembahkan syukur kepada Allah? Yang pertama, apakah kita mempersembahkan syukur atau mengucap syukur dalam motivasi supaya dari apa yang kita persembahkan kepada Tuhan, kita nanti akan dikembalikan lebih banyak? Kita berpikir bahwa kita bisa menerima bunga seperti di bank begitu. Ketika kita memberi persembahan syukur atau ketika kita mengucap syukur kepada Tuhan, maka yang ada dalam hati kita, yang ada di otak kita, bahwa kita akan menerima lebih banyak lagi. Ibu bapak saudara, jika hal ini terjadi yang kita pikirkan, maka dapat dipastikan buah dari apa yang kita lakukan itu adalah yang pertama, kita bisa hitung-hitungan dengan Tuhan. Dan yang kedua, ungkapan yang muncul dari bibir mulut kita, dari hati kita sebenarnya bukan ucapan syukur, tetapi sebuah keluhan. Ibu bapak saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, atau yang kedua, kita memberi persembahan syukur kepada Tuhan, mempersembahkan syukur karena kita sangat menyadari bahwa hidup kita ini adalah milik Tuhan. Yang seperti apapun serba-serbi dalam kehidupan kita, kita tetap yakin bahwa Tuhan tetap melawat. Oleh sebab itu kalau kita bersuka cita, kita mengucap syukur. Pun ketika kita dalam pergumulan, kita percaya itu adalah bagian dari kehidupan yang harus kita jalani, meneladankan apa yang dilakukan oleh Kristus ketika kita menjadi anaknya. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jikalau ini yang ada dalam motivasi hati kita, kita mengucap syukur karena Tuhan sudah melakukan yang baik kepada kita, bukan karena kita berhitung, maka yang muncul buahnya adalah sukacita. Oleh sebab itu, ibu bapak saudara yang dikasihi dalam Tuhan, penulis Ibrani yang kita baca saat ini mengingatkan kita bahwa Yesus Kristus itu sudah mengkaryakan kehidupan bagi kita. Dia dengan kasih-Nya telah menjadikan hidup kita jelas
kita akan dianugerahkan kehidupan yang kekal. Dia telah mengkaryakan hidupnya bagi kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ajakan dalam nas ini untuk mempersembahkan syukur bukan dalam motivasi untuk mendapat, tetapi karena sudah mendapat apa yang diberikan oleh Tuhan. Karena itu firman Tuhan hari ini mengajak kita, mari memuliakan Tuhan yang dimulai dengan bibir dan mulut kita. Karena bibir dan mulut kita yang memuji Tuhan adalah satu bentuk dari bagaimana kita memahami Allah dalam kehidupan kita yang telah berkarya bagi kita. Disebab itu bibir kita adalah untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk mengeluh. Kalaupun kita memberi persembahan syukur, seperti saya katakan di awal, kalau motivasi kita supaya kita mendapat dari Tuhan lebih banyak dari apa yang kita berikan, lebih baik dari apa yang kita ucapkan, maka sesungguhnya itu bukan ucapan syukur yang keluar dari bibir kita, bukan persembahan syukur yang kita berikan, tetapi keluhan demi keluhan. Tetapi kalau kita mengucap syukur dengan hati, kita sadar bahwa hidup kita hanya karena Tuhan, maka itulah sukacita. Inilah ajakan yang disampaikan oleh penulis Ibrani ini bagi jemaat saat itu dan bagi kita sekalian. Amin. Kita berdoa. Maha besar Tuhan, terima kasih atas firman-Mu. Kami diajarkan untuk selalu mengucap syukur dengan motivasi hati yang benar. Kami bersyukur bukan karena kami akan berhitung apa yang akan kami terima selanjutnya, tetapi sungguh-sungguh karena kami sungguh mengerti bagaimana kebaikan Tuhan. Oleh sebab itu tuntun kami Bapa, agar bibir, lidah dan hati kami senantiasa boleh mengucap syukur kepadamu. Karena kami tahu Tuhan, ketika motivasi kami salah, maka ucapan syukur, pemberian seperti apapun yang kami berikan, maka sesungguhnya itu adalah sebuah keluhan yang kami sampaikan kepadamu, bukan ucapan syukur. Bapa di sorga, terima kasih karena Engkau selalu mengingatkan kami. Kami berdoa untuk jemaat-Mu. Biarlah mereka selalu bertumbuh dalam iman dan pengenalan akan Engkau. Berkati mereka dalam keseharian hidup mereka. Berkati mereka dalam pekerjaan aktivitas yang mereka jalankan. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu Bapa, sehingga mereka selalu adalah dalam sukacita. Berkati gereja-Mu, berkati semua hamba-hamba-Mu yang boleh selalu setia menyampaikan firman-Mu. Biarlah kami senantiasa diteguhkan selalu dalam iman dan pengharapan kami. Terima kasih Bapa, ini doa kami, ini harapan kami, ini kerinduan kami. Kami boleh semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.